Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Presiden Joko Widodo dalam hal ini pemerintah mengklaim begitu ya, atas dasar tentunya berhasil mengatasi pandemi COVID-19 yang hampir dikatakan akan memasuki anniversary pertamanya di Maret 2021 ini untuk Indonesia. Kita tahu pandemi COVID-19 sudah menyapa dari bulan Maret tahun 2020 untuk Indonesia dan nyaris hampir 1 tahun. Tapi angka positif COVID-19-nya setiap harinya terus bertambah. Lalu apa sebenarnya yang menjadi dasar dari pemerintah? Dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengatakan, mengklaim begitu, berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Kita ulas di siang hari ini. Hibur diri pemerintah klaim atasi pandemi. Kita lihat sama-sama. Jadi dalam sebuah acara begitu, dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia MPLPGI, itu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan krisis tersebut dengan baik. Tetapi permasalahan belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan juga kita harus waspada. Pak Jokowi juga bilang kalau keberhasilannya juga karena sudah berhasil melakukan proses vaksinasi yang sudah dimulai dengan target 181,5 juta penduduk yang akan dilakukan proses vaksinasi hingga akhir tahun 2021. Lalu sudah memesan juga 426 juta dosis vaksin dan menyiapkan 30.000 vaksinator yang akan melakukan proses vaksinasi dan juga ada 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga 3.000 rumah sakit yang siap membantu untuk menjalankan proses vaksinasi. Tapi klaim dari Presiden Joko Widodo ini menurut beberapa kalangan juga mengatakan bahwa tidak serta-merta apa yang terjadi di lapangan tidak seiring sejalan begitu dengan klaim yang dilakukan oleh pemerintah atau Presiden Joko Widodo. Karena kita tahu data dan fakta COVID-19 di lapangan setiap harinya masih terus bertambah. Sehingga apa sebenarnya yang mendasari pemerintah mengklaim bahwa sudah berhasil melewati dan menangani begitu ya permasalahan pandemi COVID-19 di negara kita. Karena kalau kita lihat ini fakta perkembangan COVID-19. Jadi kami hadirkan fakta untuk Anda bagaimana kasus aktif yang bertambah di hari pertama PPKM di 11 Januari 2021 yaitu 126.636 ada kasus aktif. Lalu di tanggal 18 Januari 2021 itu kasusnya naik menjadi 144.798 kasus aktif. Angka kematian ya terus bertambah juga. Di 13 Januari 306 orang yang meninggal dan di 21 Januari ada 346 orang yang meninggal dunia. Lalu positivity rate-nya atau tingkat infeksinya ya itu naik juga dari 15,8% di 11 Januari lalu naik menjadi 16,4% di 18 Januari. Pasien sembuhnya juga sebenarnya naik juga di PPKM tahap pertama di 9.102 orang di 17 Januari. Lalu di 25 Januari kemarin menjadi 10.678 orang. Tapi yang harus diwaspadai adalah tingkat keterisian rumah sakit, khususnya wilayah ibu kota DKI Jakarta. Karena menurut dari tentunya Satgas Penanganan COVID-19 juga mengatakan bahwa tingkat keterisian rumah sakit itu sudah di atas 60%. Berarti kalau angka positif COVID-19 setiap harinya terus bertambah, itu berarti akan terjadi defisit atau kekurangan jumlah rumah sakit karena tingkat keterisiannya semakin meningkat. Data kemarin saja itu menunjukkan bahwa angka terkonfirmasi positif COVID-19 itu 13.695. Kalau kita berkaca pada beberapa pekan lalu itu pernah menyentuh rekor 9.000, menyentuh lagi 10.000. Kali ini sudah menyentuh 13.695 orang yang terpapar positif COVID-19 di hari kemarin begitu ya atau di tanggal 28 Januari 2021. Rekornya juga meninggal adalah 476 orang atau dengan total orang yang sudah meninggal 29.331 dan konfirmasi positif COVID-19 kalau di total sudah 1.037.993 orang. Angka sembuhnya juga meningkat menjadi 10.792 menjadi 842.122 dengan jumlah spesimen yang diperiksa adalah 280 orang begitu spesimen ya kalau kita lihat. Nah, tentunya kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian negara kita menjadi tertekan. Nah, jadi ekonomi yang tertekan dikarenakan masalah kesehatan. Jadi ekonomi yang tertekan berbeda dengan krisis 2008 atau krisis finansial di 2008. Tapi di 2020 tahun lalu itu krisisnya diakibatkan oleh kesehatan. Itu berarti kalau mau ekonominya bangkit, ya kesehatannya juga harus pulih dong. Tapi
data kesehatannya ya bisa dikatakan tidak mendukung gitu karena masih tinggi angka positif COVID-19 setiap harinya. Nah, bagaimana dengan data ekonomi kita sepanjang tahun 2020? Hingga kuartal 3 2020 memang patut disyukuri karena ada perbaikan sebenarnya, tapi masih tetap di zona negatif karena dari di kuartal 2 kita sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif 5,32%, minus 5,32%, naik menjadi minus 3,49%. Awal-awal Januari 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama itu sudah turun juga menjadi 2,97% dari kuartal sebelumnya di 4,97% atau di Desember 2019. Ya bisa dikatakan harapannya sebenarnya di 2020 di kuartal 4 itu terjadi perbaikan ekonomi begitu atau recovery walaupun mungkin tidak akan naik begitu drastis menjadi angka positif 2% tapi setidaknya akan terjadi perbaikan di kuartal 4 2020 harapannya seperti itu. Tapi nanti kita lihat data BPS seperti apa untuk pertumbuhan ekonomi kita secara full year dan juga secara kuartal 4 2020 karena kalau kita berkaca pada negara-negara lain ya rata-rata mengalami krisis perekonomian kecuali China ya. China itu pertumbuhan ekonominya kuartal 4 sekitar kurang lebih 6% dan secara full year-nya 2%. Kita lihat tren inflasinya seperti apa. Ini inflasi inti. Jadi inflasi inti mengukur fundamental konsumsi. Jadi harga-harga yang bergeraknya itu tidak terlalu volatile ya. Jadi kita lihat inflasi inti kita itu masih di angka 1,68. Jadi masih cukup tertekan untuk inflasi inti kita. Artinya daya beli masyarakat yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi kita. Karena kita tahu ya 58% konsumsi domestik menopang perekonomian Indonesia. Itu berarti kalau konsumsinya tertekan, ya perekonomiannya juga tertekan. Apa sebenarnya yang menjadi harapan di tahun 2020 untuk menahan derasnya atau kuatnya tekanan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Kita tahu pertumbuhan ekonomi kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik, government spending, ekspor impor atau trade atau belanja, dan juga tentunya adalah investasi. Kita lihat apa sih yang positif di tahun 2020 kemarin. Yang konfirmasi positif pertumbuhannya 2020 sepanjang 2020 hanya realisasi investasi dari BKPM. 101,1% untuk realisasi investasinya. Jadi targetnya terlampaui karena itu menyentuh angka 826,3 triliun rupiah atau naik 2,1% secara year on year. Satu indikator pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi mencapai 101,1% atau naik 2,1%. Satu indikator sudah positif ya, tapi yang tadi kalau kita lihat indikator sebelumnya yaitu mengukur konsumsi masyarakat yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian tertekan, inflasi intinya tertekan ya. Nah, trade-nya seperti apa? Neraca dagangnya seperti apa? Ekspor impornya. Kita lihat ya, di Desember ekspor kita itu adalah 14,63% naik ya. Ini secara year on year kalau kita lihat. Di bulan Desember 16,54 miliar US dollar. Tapi secara full year ekspor kita itu tertekan 2,61% secara year on year di angka 163 miliar US dollar. Impornya seperti apa? Impornya jauh lebih dalam tertekannya secara full year 2020 yaitu 17,34% atau 141,57 miliar US dollar. Tapi di bulan Desember ada perbaikan 0,47% di angka 14,44 miliar US dollar. Tapi secara full year impor kita masih jeblok. Nah, kalau kita berkaca pada apa yang mendukung impor kita itu didukung oleh barang bahan baku, barang modal, kebutuhan industri. Jadi artinya kalau impornya tertekan, itu berarti industri-industri yang berada di dalam negeri tidak melakukan produksi, tidak melakukan ekspansi. Jadi industrinya itu ada yang jalan di tempat, ada yang mati. Jadi bisa dikatakan tidak serta-merta juga kita harus mensyukuri impornya tertekan, tapi kita harus lihat apa yang menjadi indikator penopang dari impor kita. Lalu bagaimana dengan government spending atau belanja pemerintah yang tercermin dari APBN 2020? Pendapatan negara kita di 2020 minus 16,7%, hanya menjadi 1.633,6 triliun rupiah. Belanjanya bagaimana? Belanjanya melambung 12,2% menjadi 2.589,9 triliun rupiah. Apa yang terjadi ketika pendapatannya turun, belanjanya meningkat? Terjadi defisit 956,3 triliun rupiah atau 6,09 terhadap PDB. Jadi ini dia fakta dan juga indikator-indikator yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi serta fakta COVID-19 yang terjadi di lapangan. Kita serahkan kepada Anda tentunya masyarakat Indonesia untuk menilai apakah pemerintah berhasil melakukan perbaikan dan juga mengatasi pandemi COVID-19 selama ini yang terjadi di Indonesia.